إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار يا أيها الناس عباد الله Allah Subhanahu wa taala telah berfirman Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam ada ayat-ayat bagi ulul albab, ada ayat-ayat bagi mereka-mereka yang memiliki akal dan pikiran yang sehat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di langit-langit itu bintang-bintang dan telah menjadikan padanya matahari dan rembulan yang bercahaya. Dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita menyaksikannya ma'asyiral muslimin, yaitu terjadinya gerhana bulan. Sebuah peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan liyukhawifu bihi ibadah, untuk menakut-nakuti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala kirim ayat-ayatnya, di antara hikmahnya adalah untuk menimbulkan rasa takut di dalam diri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berhenti dari kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga mereka segera meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur tentang kisah salat khusuf yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari sederetan para sahabat dan diriwayatkan dalam sahihain. Di antara dari Aisyah radhiyallahu anha, juga datang dari Jabir bin Abdullah, datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan yang lainnya dari deretan-deretan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Sungguhnya matahari dan rembulan adalah termasuk di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidaklah mengalami gerhana dikarenakan kematian ataupun kelahiran salah seorang dari hamba-hamba Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kirim ayat-ayat tersebut liyukhawifu bihi ma ibadah, agar Allah Subhanahu wa taala takut-takuti dengan keduanya hamba-hambanya. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyeru para sahabat radhiyallahu alaihim untuk melakukan salat dengan salat yang tidak seperti biasanya, salat yang Rasulullah perpanjang padanya qiyam, perpanjang padanya ruku' dan sujud. Kemudian Rasulullah menyampaikan khutbah dan mau'izah yang begitu mendalam.
Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u lis-shalah." Dalam salah satu riwayat yang lain, "Fa idza ra'aitumuhuma fadhkurullah wa shallu." Dan dalam riwayat yang lain, "Fakabbiru." Ini riwayat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada umat kapan saja mendapati gerhana untuk bersegera melakukan salat. Fafza'u ila dzikrillah, bersegera untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kabbiru, dan bertakbirlah. Wa shallu, dan lakukanlah salat. Berdoalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Semuanya adalah amalan-amalan ibadah yang hendaknya diperbanyak pada waktu-waktu yang seperti ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga katakan, "Min ahadin aghyara min Allahi an yazniya 'abduhu aw tazniya amatuhu." Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat sebagian hambanya yang laki-laki melakukan zina dan sebagian hambanya yang perempuan melakukan zina. Wallahi law ra'aitum ma ra'ait la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira. Demi Allah, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, maka sungguh kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis dengan banyak. Dalam hadis yang agung ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isyaratkan bahwasanya di antara kerusakan-kerusakan terbesar yang ada di muka bumi, sehingga karenanya Allah Subhanahu wa taala kirim berbagai macam ayat untuk mengingatkan mereka, untuk menjadikan mereka kembali kepada Allah dan takut kepadanya. Di antaranya adalah perzinahan. Perzinahan ya ibadallah, yang pada zaman-zaman ini begitu tersebar. Pada zaman-zaman ini perzinahan dianggap merupakan perkara yang biasa, waliyadzubillah. Oleh karena itulah butuh kita senantiasa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya, serta menyeru manusia untuk meninggalkan perkara-perkara ini. Karena sungguh perkara hari akhir adalah perkara yang sangat mengerikan, perkara yang sangat menakutkan. Tidaklah gerhana ini kecuali sebagai peringatan kepada kita untuk ingat tentang hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar." Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa idza bariqal basar." Maka tatkala mata-mata terbelalak dikarenakan goncangan hari kiamat yang begitu dahsyat. Wa khasafal qamar, dan tatkala rembulan hilang cahayanya. Allah Subhanahu wa taala hilangkan cahaya rembulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, dan digabungkan, dibenturkan matahari dan rembulan sehingga hancurlah jagat raya ini. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia mengatakan pada hari tersebut, kemana tempat untuk berlari? Kemana tempat untuk berlindung? Tidak ada. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar. Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat kalian untuk berlari. Tidak ada tempat kalian untuk menghindar. Tidak ada tempat kecuali kalian harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Kalla la wazar ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Hanya kepada Rabbmulah kalian semua pada hari tersebut akan dikumpulkan, akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimintai pertanggungjawaban amalan masing-masing. Yunabba'ul insanu yauma idzin bima qaddama wa akhar. Diberitakan kepada manusia pada hari tersebut tentang apa-apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia lakukan ketika masa-masa hidup di dunia. Demikian pula apa-apa yang dia tinggalkan ketika hidup di dunia. Yang dilakukan apakah amalan-amalan kebaikan ataukah keburukan. Demikian pula ketika datang perintah-perintah Allah, apakah dia bersegera atau malah berakhir-akhir. Semoga ada manfaat bagi kita semua untuk
lebih timbul rasa takut kepadanya. Karena sungguh tidaklah surga dipersiapkan kecuali bagi mereka-mereka yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada kedudukan Allah Subhanahu wa taala, takut terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala dan keperkasaannya serta adabnya yang pedih. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah, maka telah dipersiapkan bagi mereka 2 surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Rahman, juga Allah Subhanahu wa taala katakan, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Pahala bagi mereka itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka itu? Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu hanyalah bagi orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini peringatan dari Allah dengan dikirimnya ayat-ayat di antara ayat-ayat kauniyah yang wajib bagi kita untuk mengambil hikmah, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan manusia yang jauh dari bimbingan Allah. Mereka melihatnya sebagai panorama, mereka melihatnya sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja, wal'iyadzubillah. Dan ini adalah usaha dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Adapun muslim ketika melihat yang demikian itu, kewajiban atasnya adalah untuk melakukan salat, untuk segera kembali kepada Allah, beristighfar dan berdoa sebanyak-banyaknya. Nas'alullah ta'ala an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah, wa nas'alullah azza wa jalla an yarzuqana at-taqwa hatta al-mamat. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.